Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Tetap taati protokol kesehatan, jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Masih semangat kan untuk mengikuti pelajaran kimia? Tentu masih dong. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebelum saya mulai, silahkan untuk dinyamankan duduknya dan disiapkan alat tulisnya. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Saya juga mengingatkan untuk mengisi presensi di link yang sudah saya kirimkan di grup WA dan di Teams. Jangan sampai lupa. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi masih tentang laju reaksi, lanjutan dari minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari persamaan laju reaksi dan order reaksi. Sebelum kita lanjut, kita review sedikit materi yang kemarin ya. Kita kemarin mempelajari tentang laju reaksi. Ada yang masih ingat pengertian laju reaksi? Ya, laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Nah, yang namanya perubahan pasti bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi pada produk perubahannya yaitu bertambah. Sedangkan pada reaktan perubahannya adalah mengalami pengurangan. Jadi laju reaksi adalah laju bertambahnya konsentrasi produk atau berkurangnya konsentrasi per reaksi atau reaktan per satuan waktu. Misal nih, kita punya reaksi P plus Q menjadi PQ. Maka laju reaksinya dapat dituliskan sebagai minus delta P per dt sama dengan minus delta Q per delta T, atau sama dengan plus D delta PQ per delta T. Kenapa di sini ada minus dan ada plus, Bu? Karena yaitu tadi, ada yang mengalami pertambahan dan ada yang mengalami pengurangan, seperti itu. Lalu kita kemarin juga mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang masih ingat? Faktor-faktornya yang pertama ada konsentrasi, lalu ada luas permukaan, ada suhu dan tekanan, lalu ada apa lagi? Ayo, ada katalis dan ada suhu. Tadi saya salah ya menyebutkannya, bukan suhu dan tekanan tapi tekanan dan volume. Oke, kita lanjut ke materi hari ini. Oh ya, di akhir pembelajaran nanti saya akan memberikan tugas, tidak banyak tapi pastikan kalian mempelajari dan memperhatikan apa yang saya sampaikan di video kali ini ya, agar kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar, seperti itu. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi ini adalah suatu persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal tiap zat dipangkatkan dengan order reaksinya. Misal nih, kita punya persamaan reaksi AA ditambah BB menghasilkan CC ditambah dengan DT. Maka persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Apa nih maksudnya, Bu? V itu laju reaksinya, lalu K adalah tetapan laju reaksi. A yang diberi kurung kotak ini adalah maksudnya konsentrasi zat A. Begitu juga dengan B adalah konsentrasi zat B. Lalu M adalah order reaksi terhadap zat A, N order reaksi terhadap zat B. Lalu M plus N adalah order reaksi total. Apa sih order reaksi ini? Nah, order reaksi adalah bilangan pangkat konsentrasi dalam persamaan laju reaksi. Jadi, tadi kan ada konsentrasi. Nah, pangkatnya itu namanya order reaksi. Hal ini juga biasanya disebut dengan tingkat reaksi. Nah, jika dirumuskan, order reaksi ini ada tiga jenis atau tiga grafik order reaksi. Yang pertama ada reaksi order 0, yaitu laju reaksinya tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi misal konsentrasinya dirubah, maka laju reaksinya akan tetap tidak mengalami perubahan. Lalu ada juga order reaksi 1, artinya laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, misalnya nih, konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat, maka laju reaksinya juga akan naik sebanyak 2 kali lipat. Begitu juga seterusnya. Lalu ada juga reaksi order 2.
Maknanya kenaikan laju reaksinya sebanding dengan pangkat 2 konsentrasi. Misal konsentrasi per reaksinya dinaikkan sebanyak 2 kali lipat, maka laju reaksinya akan naik sebanyak 4 kali lipat. Nah, untuk grafiknya bisa diperhatikan di slide ya. Ada yang lurus, ada yang naik, ada yang ada yang melengkung terus naik seperti itu. Nah, gimana nih cara merumuskan cara merumuskan order reaksi? Dalam penentuan laju reaksi secara eksperimen, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan sebanyak A kali, ternyata laju reaksi naik menjadi B kali. Sehingga dapat dihubungkan antara keduanya sebagai berikut ini. Nah, bisa diperhatikan di slide ya. A pangkat orde sama dengan B. Jadi, konsentrasi pangkat orde sama dengan kenaikan laju reaksinya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke cara menentukan order reaksi. Ada 2 cara. Yang pertama, jika ada tahap-tahap reaksi, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kita lihat di contoh soal berikut ini. Nih. Misalnya, ada reaksi 2H2 ditambah 2NO2 menghasilkan 2H2O plus N2. Mempunyai tahap reaksi sebagai berikut. 2NO ditambah H2 menghasilkan NO2 ditambah H2O, berlangsung lambat. Lalu ada juga 2NO2 ditambah 4H2 menghasilkan N2 dan 4H2O, berlangsung cepat. Lalu bagaimana persamaan laju reaksinya? Persamaan laju reaksinya diambil dari reaksi yang berlangsung lambat. Kita ambil koefisiennya dan menjadikannya order reaksinya. Jadi kita tinggal tulis V sama dengan K, konsentrasi NO pangkat 2 karena koefisien NO-nya 2, lalu konsentrasi H2 pangkat 1 karena koefisien H2-nya pangkat 1. Jadi tinggal kita lihat mana reaksi yang berlangsung secara lambat. Tinggal kita tuliskan dan menjadikan koefisiennya sebagai order reaksi. Seperti itu. Nah, dari persamaan ini bisa kita simpulkan order reaksi totalnya berapa? Order reaksi totalnya tinggal 2 ini ditambah 1 sama dengan 3. Seperti itu. Lalu cara yang kedua, order reaksi terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen. Nah, kalau melalui eksperimen ini bagaimana ya maksudnya? Perlu kalian catat terlebih dahulu. Jika konsentrasi zat dinaikkan, konsentrasi zat lain dibuat tetap. Jika konsentrasi zat dinaikkan, maka konsentrasi zat lain dibuat tetap. Kita lihat langsung ke soal. Contoh kedua, percobaan mengenai laju reaksi A plus B menghasilkan C, menghasilkan data sebagai berikut. Datanya bisa dilihat di slide ya. Lalu kita disuruh untuk menentukan yang pertama order reaksi total, yang kedua persamaan laju reaksinya, dan yang ketiga nilai tetapan K-nya. Kita bahas satu-satu. Kita misalkan persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K, konsentrasi A pangkat M, konsentrasi B pangkat N. Lalu yang pertama kita disuruh untuk mencari order reaksi total. Kita cari satu-satu. Yang pertama M, order reaksi terhadap zat A. Nah, gimana caranya? Order reaksi terhadap zat A berarti kita cari yang B-nya tetap, sedangkan A-nya berubah. Kita lihat di soal tadi, yang B-nya tetap tetapi A-nya berubah adalah data 1 dan 2. Nah, dari data itu kita bandingkan. Bagaimana membandingkannya? Membandingkannya dengan persamaan laju reaksi yang kita buat tadi, yang kita misalkan tadi. Jadi D1 per D2 sama dengan K per K kali konsentrasi A1 per konsentrasi A2 pangkat M, dan konsentrasi B1 per konsentrasi B2 pangkat N. Yang sama bisa dicoret, K-nya sama bisa dicoret, lalu konsentrasi B-nya juga sama bisa dicoret. Di sini tinggal 8 kali 10 pangkat min 4 per 3,2 kali 10 pangkat min 3 menjadi 0,2 per 0,4 pangkat M. Kita sederhanakan menjadi 1/4 sama dengan setengah pangkat M. Nah, kita dapatkan nilai M-nya sama dengan 2. Masih ingat kan bagaimana jika bilangan pecahan dipangkatkan? Nah, itu sama dengan dipangkatkan satu persatu ya.
Yang atas dipangkatkan, yang bawah dipangkatkan. Jadi kita dapatkan nilai M-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut mencari order reaksi terhadap B, yaitu N. Order reaksi terhadap B ditentukan saat A tetap. Kita lihat di soal. Yang A-nya tetap ada data 2, data 3, dan data 4. Kita ambil 2 saja, yaitu data 2 dan data 3. Kita bandingkan dengan rumus yang sama. Lalu kita coret yang nilainya sama, yaitu nilai K-nya dan nilai A sama-sama 0,4 molar. Kita coret, jadi tinggal 3,2 kali 10 pangkat min 3 per 6,4 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,2 per 0,4 pangkat N. Kita sederhanakan menjadi setengah sama dengan setengah pangkat N. Kita dapatkan nilai N sama dengan 1. Tinggal kita jumlahkan antara M dan N untuk mencari order reaksi total. M plus N sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita disuruh untuk menentukan persamaan laju reaksinya. Karena tadi kita sudah membuat permisalan, yaitu V sama dengan K konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, kita tinggal masukkan nilai M dan N-nya. Nilai M-nya sama dengan 2, nilai N-nya sama dengan 1. Jadi persamaan laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 konsentrasi B. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, kita disuruh untuk mencari nilai tetapan K. Nilai tetapan K diperoleh dengan memasukkan salah satu data ke dalam persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksinya tadi sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan. Misal nih, data 1. Data 1 nilai A-nya 0,2 molar, nilai B-nya 0,2 molar, dan nilai V-nya 8 kali 10 pangkat min 4. Kita masukkan di sini. 8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K 0,2 pangkat 2 kali 0,2. Jadi 8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K kali 8 kali 10 pangkat min 3. Lalu tinggal kita hitung dan kita dapatkan nilai K sama dengan 10 pangkat min 1 atau 0,1. Nah, di sini sudah selesai pembahasan kita hari ini tentang persamaan laju reaksi dan order reaksi. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup atau PC langsung ke saya ya. Sudah semua materi hari ini tersampaikan. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Karena kita awali dengan doa, maka kita tutup dengan doa juga. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Setelah ini silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah saya upload di Teams, dikumpulkan terakhir minggu depan ya. Sekian pertemuan hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.